Bayangkan sebuah masa ketika Selat Sunda menjadi jalur perdagangan paling sibuk di Nusantara. Kapal-kapal dari India, Tiongkok, dan Asia Tenggara berlayar membawa rempah, emas, dan sutra. Siapa yang menguasai jalur ini? Dialah penguasa perdagangan Asia. Namun di tanah Sunda, sebuah kerajaan tua mulai terdesak. Pasukan maritim dari Sriwijaya datang dari barat. Pelabuhan-pelabuhan penting direbut. Dan seorang raja bernama Tarusbawa harus mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Bertahan di pesisir atau mundur demi menyelamatkan kerajaannya. Keputusan itulah yang kelak melahirkan kota legendaris, Pakuan Pajajaran. Pada abad ke-7, kerajaan Sriwijaya sedang berada di puncak kekuatan. Berpusat di Sumatera bagian selatan, Sriwijaya bukan sekadar kerajaan biasa. Mereka adalah kekuatan laut terbesar di Asia Tenggara. Dengan armada kapal besar dan jaringan perdagangan luas, Sriwijaya menguasai banyak jalur pelayaran Nusantara. Tujuan utamanya jelas, mengendalikan perdagangan internasional. Dan untuk itu, mereka harus menguasai Selat Sunda. Karena siapapun yang menguasai Selat Sunda, dapat mengontrol jalur perdagangan antara Laut Jawa dan Samudra Hindia. Di sisi lain, selat berdiri kerajaan-kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Raja Tarusbawa. Kerajaan Sunda memiliki peleboan-peleboan penting di wilayah Banten dan pesisir Jakarta kuno. Pelabuhan inilah yang menjadi sasaran Sriwijaya. Sekitar tahun 686 Masehi, tekanan Sriwijaya terhadap wilayah Sunda semakin besar. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Sriwijaya melakukan ekspansi ke Jawa, bagian barat, untuk mengamankan jalur dagang mereka. Armada Sriwijaya diduga mulai menguasai kota-kota pelabuhan di pesisir utara Sunda, wilayah Banten dan kawasan sekitar Sunda Kelapa menjadi titik penting. Bagi Sriwijaya, pelabuhan ini sangat strategis. Namun bagi Tarusbawa, kehilangan pelabuhan berarti kehilangan denyut ekonomi kerajaan. Kerajaan Sunda tidak dikenal sebagai kekuatan laut sebesar Sriwijaya. Mereka lebih kuat di wilayah pedalaman. Dan ketika tekanan militer serta ekonomi semakin berat, Tarusbawa memilih langkah yang sangat menentukan sejarah Sunda. Ia mundur ke selatan. Tarusbawa kemudian memindahkan pusat kerajaan ke pedalaman. Lokasi baru itu berada di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Bogor. Tempat itu disebut Pakuan Pajajaran. Nama Pakuan dipercaya berkaitan dengan posisi istana yang berdampingan. Sementara Pajajaran berarti sejajar. Daerah ini dipilih bukan tanpa alasan. Wilayah pedalaman lebih aman dari serangan armada laut Sriwijaya. Selain itu, kawasan Bogor memiliki sungai, hutan, dan bentang alam yang cocok untuk pertahanan kerajaan. Disinilah identitas baru kerajaan Sunda mulai terbentuk. Pakuan Pajajaran kelak berkembang menjadi pusat politik dan budaya Sunda selama berabad-abad. Bahkan, nama Pajajaran kemudian menjadi salah satu simbol terbesar dalam sejarah masyarakat Sunda. Sementara itu, Sriwijaya semakin memperkuat pengaruhnya di Selat Sunda. Mereka tidak selalu harus menghancurkan kerajaan lokal. Kadang cukup menguasai pelabuhan dan jalur perdagangan. Inilah kekuatan utama Sriwijaya, kendali ekonomi maritim. Dengan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, Sriwijaya memperoleh pajak dagang, kendali distribusi barang, dan pengaruh politik besar di Nusantara. Banyak sejarawan melihat periode ini sebagai awal dominasi Sriwijaya atas perdagangan laut Asia Tenggara. Meski kisah ini terkenal dalam historiografi Sunda, beberapa detailnya masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Tidak ada catatan lengkap mengenai perang besar antara Sunda dan Sriwijaya. Sebagian rekonstruksi sejarah berasal dari prasasti, naskah kuno, dan interpretasi para sejarawan modern. Namun, banyak peneliti sepakat bahwa Sriwijaya memang melakukan ekspansi ke Jawa Barat. Tarusbawa memindahkan pusat kerajaan ke pedalaman. Pakuan Pajajaran kemudian menjadi pusat penting kerajaan Sunda. Artinya, walaupun detail perangnya belum sepenuhnya jelas, perpindahan pusat kekuasaan Sunda memang memiliki hubungan erat dengan tekanan politik dan ekonomi dari Sriwijaya. Dari sebuah kekalahan di pesisir, lahirlah pusat peradaban baru di pedalaman Sunda. Tarusbawa mungkin kehilangan pelebuan-pelebuan penting. Namun keputusan mundurnya justru menyelamatkan keberlangsungan kerajaan Sunda. Dan dari kota Pakuan Pajajaran itulah, sejarah panjang tanah Sunda
terus berlanjut hingga ratusan tahun kemudian. Kadang, dalam sejarah, bertahan hidup jauh lebih penting daripada memenangkan perang.